Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngocok, Ngobrol Curcol Cucok. Di sini kamu bisa dapetin berbagai informasi dan berbagai sisi dari narasumber kita yang setiap episode pasti akan berbeda-beda. Di mana informasi-informasi yang bisa kamu dapetin siapa tahu bisa membantu kamu jadi lebih terinspirasi, yang pasti juga bisa memotivasi kamu semuanya. Karena narasumber-narasumber yang hadir di podcast Ngocok itu pastinya adalah narasumber yang pilihan ya. Episode kita akan sedikit unik karena menghadirkan bintang tamu dan juga narasumber. Bintang tamu alias narasumber, sama aja ya, Bo. Yang masih muda, cantik ya. Dia adalah seorang model, influencer juga, selebgram juga, aktif juga di berbagai kegiatan public speaking ya, karena dia adalah public speaker juga. Terus yang lebih unik adalah masih muda, cantik, model, tapi kesukaannya atau ketertarikannya adalah di dunia seni budaya Jawa khususnya. Menarik banget ya. Inilah yang bikin insecure aku kali ini karena dia adalah sosok yang wow, jangan ketawa ya. Ini siapa sih yang milih narasumber ini? Tapi nggak apa, kita langsung sapa aja. Halo Eka Risma. Halo. Risma Eka, siapa sih sebenarnya dipanggilnya? Eka Risma, Risma Eka atau Risma? Sebenarnya nama aslinya Risma Eka, tapi orang-orang taunya Eka Risma. Eka Iya, Risma. jadi Eka Risma aja nggak apa-apa. Oke, tara, ini dia pemirsa. Halo. Eka Risma, bintang tamu kita di podcast Ngocok kali ini. Eka Risma adalah seorang model ya, Iya, influencer betul sekali. juga, selebgram juga, terus aktif di kegiatan public speaking. Betul. Dan yang unik adalah Eka Risma ini terkenal ya di lingkungannya adalah sosok yang mencintai budaya Jawa khususnya Banyumas. Lihat Betul aja, sekali. lihat aja ya kostumnya OOTD hari ini Sesuai adalah ya? sesuai banget Iya, ya. betul. Dan wow, cantik banget. Eka Risma kegiatannya apa sih sekarang ini? Sibuk apa sih? Kalau sekarang masih kuliah, udah semester akhir. Oke. Terus biasanya kalau malam minggu itu ada siaran di Banyumas TV. Kita live setiap Wow. jam 8 malam minggu. Terus biasanya kalau kegiatan lain ada ngajar anak-anak model. Terus Oke. kalau ada freelance lain juga dijalani juga sih. Wow, sibuk ya. Lumayan. Itu siaran di Banyumas TV apa? Tentang budaya, berita atau apa? Jadi di Banyumas TV kan sebenarnya dari SMP sampai Oke. sekarang. Dulu sebelum Covid pegangnya Dari SMP? Iya, Wow, dari SMP sampai keren sekarang. banget ya. Terlalu cinta dengan Banyumas TV ya. Dulu pegang acara musik, terus sekarang beralih ke acara klinik hukum. Presenter ya. Betul. Sekarang di klinik Klinik hukum. hukum. Apakah ada basicnya di? Tidak ada sama sekali. Nggak ada ya? Iya. Kok bisa? Awalnya kan dibutuhkan sebagai co-host. Oke. Kemudian host utamanya cocok, jadi Aha. berusaha mengimbangi aja. Akhirnya berlanjut ya. Berlanjut dan belajar hal baru lah ya, maksudnya jadi sedikit tahu hukum juga. Wow, Gitu. keren ya. Nah, ini yang jadi isu atau kabar atau memang cerita tentang Eka Risma itu nggak jauh dari budaya ya. Iya. Eka Risma tuh terkenal suka sama budaya Jawa khususnya Banyumasan. Betul sekali. Kenapa sih? Ntar dulu, kan umur masih berapa? 21 sekarang. 21 Iya. tahun ya, ini masih tergolong sangat muda ya untuk mencintai budaya, terutama budaya Banyumas. Iya. Kenapa sih Eka Risma bisa tertarik gitu? Padahal di luar itu kan kayak anak-anak milenial sekarang kan K-pop lah, Iya, betul. anime kah, gitu kan banyak ya. Ini kenapa Eka Risma lebih tertarik budaya Jawa dan Banyumas terutama? Sebenarnya kalau suka budaya lain mungkin memang suka, tapi bukan tipe orang yang fanatik banget. Aku suka banget sama ini enggak. Soalnya kalau Eka sendiri tuh musiman. Kalau lagi suka Oke. drakor suka, lagi Oke. suka drama Cina suka. Oke. Iya, tapi kalau ke budaya sendiri itu suka banget karena Banyumas itu kan kaya akan wisatanya, kemudian seni budayanya, terlebih lagi dengan cerita sejarah yang ada di daerah kita sendiri. Betul. Jadi betul. kenapa suka banget? Karena setelah mengetahui banyaknya kesenian tradisional, kemudian situs-situs budaya yang ada di Banyumas, jadi semakin suka karena
semakin tahu terus ternyata memang di daerah aku sendiri tuh punya banyak banget loh kekayaan alam, kemudian situs budaya. Jadi di situ ngerasa bangga dan pengen banget mempelajari apa yang pernah terjadi di daerah Banyumas. Pengen lebih ini ya, mendalami dan pengen nguri-nguri budaya gitu sekali. ya. Jadi selama ini kegiatan apa sih yang terkait dengan budaya Banyumas itu yang pernah diikutin Eka Risma? Terus kabarnya aktif juga nih latihan karawitan gitu, gamelan gitu ya? Ya. Enggak sih sebenarnya. Enggak ya, pernah ya, iya, pernah ya. Itu gimana? Emang rutin atau emang coba-coba aja atau gimana? Kalau kegiatan yang pernah diikuti biasanya kan memang ikut Pakemas juga, Paguyuban Kakang Bekayu Banyumas. Oke. Itu kan tentang karena budaya. pernah ikut ini ya, Kakang Bekayu Banyumas di tahun 2016 sama 16 sama 19 dua kali ya. Tahun kemarin nggak ikut? Nggak ikut. Nggak kepengen ikut? Nggak kepengen lagi, udah cukup. Oh gitu ya, berarti aku aja ya? Iya, nggak apa-apa gantian. Kayaknya umurnya udah nggak cukup ya, oke. Oke, lanjut. Itu kan jadi belajar tentang, tapi kalau di Pakemas itu lebih di bidang pariwisata sih, lebih belajar pariwisata. Kalau kebudayaan nggak terlalu, terus sering jadi panitia acara kebudayaan, kemudian beberapa kali ikut acara kebudayaan dan berperan di situ. Oke, jadi semakin tertarik sih, wah ternyata memang kalau kita mempelajari budaya di daerah kita sendiri tuh pasti bakal bangga banget sih, dan kayak pengen punya cita-cita pengen ngenalin nih ke dunia luar bahkan internasional. Kalau di daerahku ini banyak banget budaya dan terutama yang seumuran Eka Risma gitu ya, generasi milenial. Nah dari segala macam budaya Jawa yang tadi Eka Risma bilang kan kita kaya banget, banyak yang bisa kita pelajari. Apa sih dari budaya Jawa terutama Banyumasan yang paling disukain Eka Risma? Apa gitu, seni apa, budaya apa gitu? Kalau yang paling disukain sih lebih ke kesenian tradisionalnya. Ya, karena itu kan banyak sekali, seperti mungkin upacara adat Cowongan, kemudian tari lengger dan lain-lain. Itu memang apa ya namanya? Yang paling disukai itu Cowongan karena memang sudah pernah berperan 2 kali di pertunjukan tersebut. Dan awalnya kan cuma mitos ya, Cowongan itu cuma manggil hujan, dipelajari kan dulu juga ada. Terus setelah ngikut pertunjukannya, oh ternyata benar seperti ini. Dan kalau dibilang mitos, tapi orang zaman dulu kan juga menggunakan beberapa tradisi adat untuk memanggil hujan atau berdoa minta hujan, dan itu benar-benar yang paling disukain sih. Itu yang paling bikin tertarik mempelajari nguri-nguri budaya gitu ya. Tapi sebenarnya ada nggak sih di antara keluarganya Eka Risma yang apa namanya suka juga dengan seni atau kesenian budaya Jawa? Darah seni itu mengalir dari siapa sih? Bapak, ibu, orang tua, keluarga? Orang tua kayaknya tuh nggak ada deh. Nggak ada ya? Cuma mungkin dari buyut. Oh, iya, dari Mbah Buyut. Mbah Buyut ya. Jadi Mbah Buyut itu jadi orang tuanya orang tua. Betul. Memang apa ya, orang Jawa beneran lah gitu. Jadi memang suka Jawa. Kalau papa kan asli Sunda, jadi Jawa Sunda sebenarnya. Kalau mama dulu malah aktifnya di olahraga, bukan di seni. Oh gitu. Iya. Cuma nggak tahu, jadi suka aja sendiri gitu. Malah terjunnya ke dunia, maksudnya aktif di dunia seni budaya gitu ya. Nah, pernah nggak sih kepikiran ya Eka Risma, kan ini udah sering banget ngikutin kegiatan-kegiatan budaya dan juga kegiatan lain kayak model apa segala macam. Kalau lihat di Instagramnya Eka Risma tuh kayaknya selalu menampilkan atau menggunakan atau bangga banget ya pakai baju-baju adat Jawa gitu kan. Betul sekali. Dan bikin postingan-postingan juga yang berbau-bau Jawa, tradisional, seni gitu kayak tarian segala macam gitu ya. Itu kenapa ya? Kenapa ya bisa begitu ya? Sebenarnya biasa main. Apa tujuannya gitu? Apa emang hobi gitu ya? Seneng gitu pakai kebaya seperti sekarang ini ya pemirsa, ini penampilan yang unik sekali dari seorang model muda gitu, baru 21 tahun tapi sudah tertarik banget dengan dunia budaya Jawa terutama Banyumasan. Gimana? Ada tujuannya nggak sih? Sebenarnya kan berapa kali main ke Bali, ke Jogja, dan di sana tuh ngelihat di tempat wisata bahkan di tempat umum itu masyarakat masih kental dengan adatnya. Contohnya kalau di Bali kan hampir semuanya menggunakan masih pakai baju adat gitu Bali, ya, cewek-ceweknya ya. Mereka tuh apa ya, maksudnya tidak malu loh, walaupun yang datang turis internasional maupun lokal itu mereka tetap bangga menggunakan baju adatnya masing-masing, dan pengen banget di Banyumas itu diterapkan seperti itu. Iya, misal di tempat pariwisata atau seperti Eka aja lah, maksudnya anak muda tuh percaya diri gitu loh, main ke mall pakainya kebaya. Sekarang kan banyak banget ya, maksudnya tren yang sekarang pakai kebaya terus pakai belt, kemudian bawahnya cuma pakai sneakers, terus pakai topi yang
update lah. Maksudnya kan jadi kita kayak semakin senang aja sih dan pengen aja ngajak teman-teman lain dan membuka pandangan mereka bahwa kita anak muda tuh pakai kebaya mindsetnya bukan seperti orang zaman dulu atau orang tua banget sih pakai kebaya, itu nggak seperti itu. Karena sekarang justru kita harus mengembalikan mindset yang salah itu menjadi lebih update dan terbuka. Kalau anak muda itu justru bakal lebih keren kalau kita berani pakai kebaya. Dan semoga di Banyumas bisa seperti di daerah lain yang mungkin di tempat wisatanya, petugasnya dan lain-lain menggunakan kebaya khas Banyumas dan menggunakan bahasa Banyumas. Jadi itu kan lebih keren dan tentunya menarik pariwisata lokal maupun luar gitu. Wow, ini adalah salah satu contoh anak muda generasi milenial yang memang pengen jadi trendsetter dalam hal yang positif sekali. Betul sekali. Terutama untuk mengangkat Banyumas Raya yang kita cintai ini. Jadi memang nggak banyak ya anak muda yang kayak Eka Risma gitu di mall gitu. Jadi seperti memadu-madankan atau mengikuti perkembangan zaman gitu, sekali. Tapi tetap kearifan lokal dijaga gitu ya. Jadi walaupun jalan-jalan ke mall tetap bisa pakai kebaya tapi dengan gaul, pakai sneakers, pakai aksesoris yang modern gitu ya. Tapi kira-kira gimana sih tanggapan keluarga ya, atau orang-orang terdekat, saudara atau teman-teman gitu melihat sosok Eka Risma yang unik ya, kalau dibilang kan unik gitu. Tanggapannya gimana sih? Kenapa sih gitu masih muda, ngapain sih belajar kayak gitu, ngapain sih ikut-ikutan kayak gitu atau nonton atau ikut cowongan kayak gitu gimana tanggapannya? Mungkin sih ada ya dari cuma kalau dari orang tua sendiri tuh selalu positif sih mikirnya. Mah aku mau belajar ini, ini ya nggak apa-apa, yang penting positif dan kamu mau bertanggung jawab. Contohnya mungkin kan sekarang mau ikut nari di sini otomatis sibuk, harus tanggung jawab dengan apa yang udah dipilih gitu. Kalau mama selalu mendukung apa yang aku mau ya, tapi selalu bilang positif, ya sama gitu. orang tua selalu ya, komunikasi mau terjun ke sini oke sih. Dan beberapa temen mungkin ada juga sih kayak ngapain sih harus belajar maksudnya mau pelajari budaya, apa bagusnya budaya gitu kan. Banyak sebenarnya, cuman bodo amat sih, karena Eka kan juga punya prinsip dan tujuan tersendiri dan punya cita-cita di mana bisa mengenalkan dan bisa meracuni lah setidaknya anak-anak muda jangan terlalu terlena dengan budaya luar ya, tapi harus tetap ingat dengan budaya kita sendiri. Meracuni dalam hal positif ya. Tapi ada nggak teman-teman Eka Risma yang ternyata kebawa ikut Eka Risma gitu untuk hal-hal positif? Ikut dong acara yang lain. Udah mulai ya? Gimana perasaannya nih Eka Risma? Pasti ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Karena apa ya, maksudnya dengan kita membagikan ilmu, kemudian orang itu sedikit berubah atau bisa mengikuti apa yang udah diajarkan, itu kepuasan diri sendiri sih. Nggak bisa dibandingkan dengan mungkin aku ngajar kamu dibayar, itu beda rasanya dengan ketika aku ngasih nasihat teman-teman dan mengenalkan terus mereka bisa terbuka, itu lebih puas rasanya. Lebih puas. Betul ya. Oke, luar biasa banget ya pemirsa Ngocok. Nah, Eka Risma kan kegiatan banyak nih, masih kuliah juga kan? Masih kuliah, terus juga ngajar model juga. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada event atau kegiatan besar yang lagi mau dijalani atau lagi digarap gitu nggak? Selain di model kan dari tahun lalu udah mulai fokus terjun ke fashion design. Oke. Ya, udah 3 kali ikut kompetisi, kemudian di tahun 2023 ada rencana, udah ada show kalau nggak salah bulan Juli di Jakarta. Juli, Agustus nanti di Bali. Tahun ini ya? Iya, tahun ini ya, oke. Ikutan kompetisi itu? Itu udah jadi desainer calling, jadi dipanggil sebagai desainer. Oke, wow, luar biasa ya. Berarti ini udah ini ya tingkat nasional ya? Kalau kemarin kita lomba di Jakarta tingkat nasional, kemudian 2 lomba ada di Banyumas di daerah. Itu lomba ya? Lomba fashion dan design. Eka Risma selalu ikut ya? Iya, dan memang kalau di fashion design kan masih awam nih, pengennya cari prestasi dulu sebelum kita punya harga, kita harus ada basic punya prestasi. Kenapa sih bajumu mahal? Aku punya prestasi loh, maksudnya sudah diakui bahwa pernah berkompetisi di daerah sini gitu. Karena sertifikasi itu kan juga penting banget. Betul, prestasi dan juga pengalaman juga ya Eka Risma. Nah, boleh sedikit nggak diceritain gitu pengalaman yang ini yang kegiatan yang skala nasional itu? Kalau waktu yang di Jakarta itu kan nasional, itu kita audisinya kan biasa ngirim sketch desainnya dulu. Di situ karena ketentuannya harus menggunakan tenun, sedangkan waktu itu kan Eka belum tahu nih Banyumas itu kayaknya nggak punya tenun yang khas gitu loh, kan batik dan tenun itu beda. Jadi Eka ngambil dari Jepara yang ada tenun troso yang khas sana kan. Eka yang ngambil situ, dan tema pertama waktu lomba fashion design itu hero. Jadi kayak pahlawan dari Cina yang bajunya tradisional itu. Kimono gitu ya. Terinspirasi dari sering nonton drama Cina kolosal
Ya, jadi kalau nonton film tuh sambil mikir nanti bikin baju kayak gimana ya gitu, karena kelihatannya keren dan alhamdulillah keren banget sih dan bisa dapat juara best perform di nasional itu. Tepuk tangan dong. Tahun keren. Ini berarti tahun berapa ya? Tahun lalu. Tahun lalu ya, keren banget. Bulan apa ya? Bulan apa? September atau Agustus kayaknya. Itu keren banget. Itu ada di Instagramnya Eka Risma ya. Jangan lupa ya, nanti kalau penasaran sosok Eka Risma seperti apa, follow Instagramnya di mana? Eka.Risma. Eka.Risma. Iya. Jangan lupa juga di hostnya ya. Apa ini, Mbak? Apa coba? Oke, kita balik ke Eka Risma karena sekarang topiknya adalah Eka Risma ya. Oke, Eka Risma, kita ngomongin soal budaya Jawa yang kalau seusia Eka Risma ini generasi milenial kan memang nggak banyak, dan salah satunya adalah Eka Risma yang unik dan mau terjun ke dunia budaya gitu. Ajakan atau harapan apa sih buat anak-anak muda yang lagi nonton nih sekarang nih ya, Eka Risma dengan berbagai prestasi di dunia budaya, seni budaya Jawa dan Banyumas terutama, apa sih yang bisa dilakukan yang di rumah nih yang sebenarnya pengen sih terjun gitu, cuman nggak tahu nih mulai dari mana gitu. Terus wah nih Mbak Eka Risma keren ya, aku pengen ikutan tapi gimana sih caranya gitu, aku harus gimana dulu gini, ada tipsnya nggak nih buat generasi milenial seperti sekarang ini? Iya, jadi si Eka tuh sering mengutip dari beberapa kalimat, mungkin bisa dibilang senior sesepuh gitu lah ya. Kalau budaya itu kan merupakan warisan dari leluhur kita gitu, dan kita ini salah satu pewaris tunggal sebagai generasi muda yang harus meneruskan warisan tersebut. Jadi kita sebagai generasi muda mungkin sudah dipilih, beberapa sudah terpilih untuk melanjutkan dan menjaga, melestarikan budaya yang ada. Jadi buat teman-teman di rumah mungkin yang teman-teman itu terlalu update dengan terlena budaya lain, itu tetap harus ingat bahwa di daerah kita sendiri itu memiliki banyak sekali kekayaan alam, kemudian seni tradisional, kemudian sejarah tokoh-tokoh pahlawan yang pernah berjuang untuk daerah ini juga itu banyak sekali, dan teman-teman harus menyadari itu. Mungkin buat teman-teman yang mungkin bingung harus mulai dari mana, bisalah ikutin Instagram Eka Risma, itu selalu update kalau ada kegiatan kebudayaan. Jadi mungkin kalau teman-teman pertama banget pengen terjun dan mengenal budaya itu, bisa datang aja dulu ke event budaya. Nah, kemudian itu mungkin ngobrol, kemudian mungkin kalau ada peluang bisa terjun ikut jadi panitia, jadi lebih tahu, lebih gitu. aktif ya, gitu ya kalau emang pengen tahu lebih lanjut. Jadi pertama teman-teman harus suka dulu, kemudian harus penasaran juga, dan jangan takut untuk bertindak. Jadi kalau cuma suka terus nggak mau cari-cari ada event di mana juga percuma kan, Mbak? Harus betul. Kalau ada acara di sini, aku harus datang, aku harus datang. Karena Eka Risma juga selalu update mungkin di Instastory ya, kalau mau ada kegiatan kebudayaan dan kegiatan lain-lain. Jadi teman-teman bisa datang, mungkin seperti itu. Cocok nggak? Cocok ya, cocok banget, keren banget. Jadi intinya adalah nggak usah nunggu, mulai aja dulu, karena hasilnya juga kita akan tahu. Betul. Gitu kan? Gitu ya, keren Gak banget. malu-malu gitu. Bener. Jadi itulah ajakan gitu ya, dan harapannya juga pasti kurang lebih sama. Betul ya. Sekali. Pengennya teman-teman anak-anak milenial sekarang ini jangan terlena dengan budaya asing yang mulai berdatangan dan kayaknya udah mulai nggak terbendung dan nggak tersaring juga. Tapi tetap ingat budaya sendiri gitu ya, dan cintailah kearifan lokal budaya Banyumas yang ternyata itu masih banyak banget bisa kita uri-uri, dan itu adalah warisan yang harus kita jaga gitu ya. Eka Risma, thank you banget udah hadir di curcolan kita. Apa tadi namanya, ngocok ya? Ngobrol curcol cucok ya. Jadi episode kali ini luar biasa banget. Thank you banget buat kehadirannya Eka Risma. Sukses selalu buat Eka Risma, kegiatan-kegiatan yang lagi dijalani ya. Semoga kita bisa berkolaborasi di lain kegiatan. Terima kasih. Pemirsa, gitu aja episode kita kali ini. Thank you banget buat yang udah gabung. Jangan lupa untuk tekan apa klik sih biasanya? Klik ya, colok ya. Pencet subscribe, like juga, komen juga, siapa tahu ada yang pengen dihadirkan ya sebagai bintang tamu di ngocok episode berikutnya gitu ya. Jadi silahkan aja, dan jangan lupa share juga untuk podcast kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Firna, dadah.